Crypto Lovers, kembali lagi bersama saya Aginta Barus. Seperti biasa, kita bakal mengupas segala sesuatu hal-hal tentang horor. Kali ini kita akan membahas rumah-rumah yang dikatakan berhantu. Tapi kali ini rumahnya bukan rumah-rumah biasa aja, tapi rumah-rumah para artis. Banyak banget, mungkin sebelumnya kita pernah dengar juga dari artis tersebut juga sempat memberitahukan di media sosial mereka kalau rumah mereka berhantu dan menjelaskan seperti apa suasana saat itu. Ini dia beberapa rumah artis yang katanya berhantu. Yang pertama tuh ada Raditya Dika. Dia juga membagikan cerita pengalaman rumahnya yang berhantu itu di YouTube-nya. Nah, jadi tuh dia ngerasain banyak keanehan di rumahnya itu, seperti bangku bergerak sendiri. Bahkan dia pernah ngelihat penampakan genderuwo. Nah, kejadian itu ternyata bukan menimpa Radit aja gitu, tapi pembantu rumah tangganya yang sampai memutuskan untuk mengundurkan diri. Sampai akhirnya seminggu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, pembantu rumah tangga gue nangis-nangis minta pulang kampung. Pas ditanya kenapa, karena katanya kalau gue lagi nggak ada di rumah, dia sering mendengarkan suara-suara yang aneh gitu. Amin. Di sini kalau tengah malam suka ada orang nangis. Nangisnya kayak orang minta tolong. Terus waktu dibukain nggak ada orang. Karena mungkin Raditya Dika nggak nyaman ya, pasti nggak nyaman. Akhirnya dia manggil orang pintar ke rumahnya untuk ngelihat keadaan rumahnya seperti apa. Terus ternyata pas diselidikin sama orang pintar itu, ada beberapa elemen yang ternyata mengundang makhluk halus untuk datang ke rumahnya. Seperti bambu kuning yang ternyata bisa dibilang itu jadikan sarangnya kuntilanak. Terus ada juga salah satu mungkin pajangan kali ya, batu di salah satu sudut rumahnya Raditya Dika yang menyerupai batu nisan, jadi kayak mirip batu nisan gitu. Nah, setelah itu Raditya Dika ya membereskan semuanya itulah gitu, apalagi rumahnya kan waktu itu lagi dibangun ya, direnov. Terus juga dia nggak mau lah keluarganya itu merasakan ketidaknyamanan, jadi akhirnya diberesin semuanya. Berikutnya ada Ruben Onsu. Ruben Onsu juga mengaku kalau rumahnya berhantu karena ada kayak dia merasa kayak nggak nyaman gitu dari mulai ada batu gitu. Tiba-tiba dia dilemparin batu rumahnya, terus listriknya sering mati. Listriknya enggak ya. Terus juga beberapa waktu sebelumnya itu Ruben sempat bilang kalau tiba-tiba di rumahnya ada ular gitu. Kalau nggak salah ngeliat tuh anaknya apa. Nah, dari situ dia ngerasa udah mulai gak nyaman. Nah, akhirnya gitu. Nah, sampai putrinya juga sempet katanya diganggu oleh makhluk hitam dan yang cukup besar gitu, menurut dari sumber kapanlagi.com ya. Tapi sampai sekarang sih belum ada pemberitaannya apa yang dilakukan Ruben Onsu dan keluarga kelanjutannya, entah dia manggil orang pintar atau nggak mungkin berdoa bersama atau gimana, nggak tahu gitu. Gue bersihin muka. Kan kita mata ini punya ekor. Iya. Ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue lihat, lah, kok itu gede banget sih, tinggi. Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngelihat makhluk halus. Oh, ini ketika gelap. Ya rumah gue doang yang mati. Nah, Itu rumah tetangga gue nyala. semuanya nyala dan token listrik masih ada 5 juta. Ada videonya. Ada videonya. Jumlah tokennya. Maksudnya bukan sombong ya. Tapi karena rumah gue wattnya besar banget, jadi gue membutuhkan itu. Nih. Dan nggak ada yang Nih, turun? Lihat, nah. Oh iya. Masih 6. Tuh. Itu Kalau mati kan harusnya ke situ. Ini keadaannya nyala. jadi ini udah nggak ada yang turun? Nggak ada. Token masih ada? Nggak ada. Gila, kok bisa gitu ya? Nggak ada, Dit. Nggak ada. Nggak ada, Dit. Nih. Ini token yang atas. Ya, listrik atas. Nggak ada yang turun.
Nah, yang ketiga ada Sule. Sule kan rumahnya mewah banget ya. Ternyata dia sempet ngaku di channel YouTube-nya kalau rumahnya itu berhantu gitu. Karena dia banyak ngerasain keanehan seperti tiba-tiba ada binatang-binatang yang mungkin tidak lazim ya ada di rumah. Tiba-tiba ada kelelawar, terus ada belatung di bawah mobil. Nah, yang anehnya tuh belatungnya tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, pas dilihat tuh berbentuk pocong gitu. Kan kayak aneh gitu ya. Nah, terus selain itu juga beberapa pegawainya Sule sempat ngeliat ada perempuan dengan baju warna merah gitu di kolam renangnya. Awalnya mungkin Sule nggak ngeliat, tapi dia nggak percaya karena itu kan laporan dari karyawannya. Yang ada di kolam renang, dia itu diperkosa sama 5 orang, terus ditebas. Itu seumur hidup gue lihat jelas banget. Terus Kang Sule ngeliat pertama di mana? Pertama kali Gue di ngeliat dapur. Oh, di rumah? Di rumah. Gue di dapur lagi masak gitu. Ada orang lewat tuh. Orang lewat. Dia tuh lewat. Ya. Pendek banget. Saya kirain pembantu saya kan. Baju merah. Yang lihat berdua. Gue sama si Dudi. Si Dudi orang Garut juga. Dia lewat. Dud, lu lihat. Si Tini mau kemana tuh? Tini mah ada di kamar katanya. Lah, itu yang pakai baju merah siapa? Nggak tahu. Lu lihat? Iya, gue juga lihat. Ayo cari ke garasi. Nggak ada. Kumpulin semua orang-orang, kumpulin tuh semua orang-orang. Ada yang pakai baju merah nggak? Nggak ada. Berarti itu siapa? Nah, baru tuh merinding di situ. Nah, selain itu, makhluk halus itu tuh nggak cuma ngeganggu untuk datang merumpai wujud aja, tapi ternyata juga cukup merugikan ya, karena Sule mengaku di YouTube channelnya kalau ada beberapa kacanya yang tiba-tiba pecah gitu, padahal kacanya cukup tebal 8 cm. Sampai sekarang sih masih belum diketahui ya kelanjutannya seperti apa. Sule dan keluarga melakukan apa untuk rumahnya supaya tidak berhantu lagi. Nah, ada lagi Sarah Wijayanto. Nih, seorang cenayang ini ternyata rumahnya juga berhantu. Dia menjelaskan ada beberapa keanehan di rumahnya seperti tiba-tiba barang-barang pindah sendiri gitu, misalnya kayak bangku atau apa pindah sendiri, atau enggak peralatan elektronik tiba-tiba mati atau nyala sendiri gitu. Namun karena dia punya kemampuan indera keenam itu, Sarah tuh bisa komunikasi dengan makhluk halus itu. Ternyata makhluk halus itu baik gitu, dia nggak pengen ngeganggu tapi cuman ingin berteman aja gitu. Nah, berikutnya ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga mengaku rumahnya berhantu gitu. Kan di rumahnya tuh banyak orang ya. Banyak kayak orang di sana yang merasakan kayak ada keanehan seperti tiba-tiba air nyala mati sendiri. Terus ada juga beberapa staf Raffi Ahmad yang ngelihat perempuan berbaju putih gitu. Terus sering kedengaran juga suara ketawa anak kecil, perempuan. Nah, yang paling anehnya lagi pada tahun 2009, asisten Raffi Ahmad, salah satu asisten Raffi Ahmad pernah ada yang kesurupan karena dia menebang pohon dengan sembarangan. Nah, pas dikasih tahu sama Raffi Ahmad, ternyata emang sebenarnya Raffi Ahmad tuh udah kasih tahu sebelumnya kalau jangan sembarangan menebang pohon di rumahnya. Karena dia pernah ngubur kepala kambing di situ, sengaja sebagai syarat karena itu tidak boleh menebang tanpa izin gitu. Nah, kebetulan mungkin asistennya nggak tahu, jadi asal tebang aja, jadi kesurupan. Kenapa tuh ada orang yang dulu rumah gue di Lebak Bulus. Terus ada orang Lebak Bulus yang itu orang aneh lah, bukan aneh, punya kemampuan gitu. Ngasih tahu gue, Mas Raffi udah deh, kalau memang kan nanti kan Mas Raffi mau pindah, waktu kan udah anak Bulus kan, yang kena apesnya gue di situ. Kalau dia memang ini tanam kepala kambing, tanam kepala kambing waktu itu. Di sini nih, nih persis nih, pokoknya di sini deh nih. Tapi waktu itu dalam masa sekarang gitu, maksudnya ya percaya nggak percaya gue ngikut karena suruh sembelih kambingnya. Ini korban kambing terus kambingnya kepalanya harus ini. Tapi emang ada kepercayaan kayak gitu. Nah, yang terakhir ada Jessica Iskandar. Nah, Jessica Iskandar juga
sempat ini di YouTube-nya Sarah Wijayanto ngaku kalau rumahnya berhantu. Cuman Jessica Iskandar tidak merasakan itu. Justru supir dan asisten rumah tangga yang merasakan. Jadi asistennya yang bernama Ahyar menceritakan ke Sarah kalau dia pernah ngelihat sosok tuyul di salah satu bagian rumahnya Jedar gitu. Nah, asisten rumah tangga Jedar juga sempat ngelihat, bahkan bukan tuyul aja, ada sosok anak kecil sampai kakek-kakek yang berkeliaran di rumahnya Jedar gitu. Tapi karena Jedar tidak merasakan dan Jedar juga percaya kalau menurut dia selama dia masih percaya dengan Tuhan, semua bakal baik-baik aja gitu. Bener sih. Nah itu beberapa tadi artis yang mengaku kalau rumahnya berhantu. Sebenarnya sih bukan 6 orang itu aja, ada beberapa banyak gitu yang mengaku kalau rumahnya berhantu. Cuman yang sering diperbincangkan ya 6 orang tadi itu. Cuman kalau misalnya ada teman-teman pengen ada yang ngerasa rumahnya berhantu juga atau enggak juga, itu mah biasa, artis yang ini lebih seru rumahnya hantunya atau apa, bisa komentar di bawah. Kita sama-sama cerita di sini, berbagi cerita horor, atau juga mungkin ada yang pengen ngebahas cerita-cerita horor yang lebih seru lagi, bisa komentar juga di bawah. Oke, saya Ginta Barus. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Mendadak Horor. Wibdo.com.